Mungkin sulit untuk terbiasa dengan penilaian Tuhan tentang kita. Bukan penilaian teologis, tetapi penilaian yang diberikan kepada kita oleh diagnosisnya dalam Alkitab, firman Tuhan yang sempurna. Kita terbiasa memikirkan diri kita sendiri dalam bahasa duniawi, sebagai seseorang yang rendah, tidak benar, lemah, miskin, pesakitan, atau gagal. Dan dunia tidak akan membiarkan kita mengakui hal lainnya, apalagi yang positif dan rohani. Ketika kita mengakui bahwa kita sudah ditebus, didamaikan, dan dibenarkan oleh Allah, dan bahwa Allah adalah penyembuh kita dan sumber kekuatan hidup kita, maka panca indera kita maupun orang banyak mulai bangkit dalam pemberontakan dan penolakan. Mereka berkata, tidak mungkin. Itu membawamu keluar dari realita. Engkau orang lemah, engkau gagal, engkau pesakitan, engkau miskin, engkau buruk rupa, engkau tidak punya apa-apa untuk bisa dibanggakan. Engkau harus bergantung pada manusia, dan sebagainya. Anda tidak akan percaya bahwa siapapun bisa hidup dengan cara yang lain selain yang dunia tawarkan itu. Mari kita lihat firman Tuhan untuk mengetahui siapa kita sesungguhnya di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 13-14. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam ayat ini, kita melihat bahwa kita telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Alasannya, kita adalah ciptaan yang baru diciptakan dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5, 17-18 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Hal-hal yang telah berlalu adalah kelemahan, kegagalan, dan kekuasaan pengetahuan indera semata. Hal-hal yang baru adalah kehidupan Allah, kebenaran Allah, kemampuan Allah, kasih Allah, sifat dan karakter, serta kepenuhan Allah. Semuanya ini telah datang dan menggantikan segala kelemahan dan kegagalan di dalam kita yang lama sudah berlalu. Kolose 2 ayat 10 menyatakan bahwa kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Yohanes 1 ayat 16 berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita bukanlah cacing yang lemah dan tak berdaya oleh sebab kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas melalui darah Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kita juga merupakan ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Kita adalah anggota keluarga Allah. Itu adalah pengakuan iman kita. Tuhan adalah Bapa kita. Kita adalah putra-putrinya yang terkasih. Ia mengasihi kita bahkan seperti Ia mengasihi Tuhan Yesus sendiri. Sungguh kesaksian yang luar biasa tentang kasih karunia Tuhan kita. Itu sebabnya Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini adalah sebuah pernyataan fakta oleh Rasul Paulus. Ada pemindahan dirinya oleh Kristus. Terjadi pertukaran yang ajaib di salib Kristus. Kristus telah mengambil tempat Paulus, supaya ketika Paulus berdiri di hadapan Bapa di dalam doa, seakan-akan Kristuslah yang berdiri menghadap Bapanya itu.
Ketika Paulus berdiri di hadapan berbagai keadaan hidup, kesulitan, sakit penyakit, kutuk, perlawanan, dan kekuatan kuasa dunia ini, Kristuslah yang berdiri di sana menghadapi semua itu. Ketika Paulus diterjang, memar, dipukuli, Kristuslah yang menerima serangan itu. Kristuslah yang berbisik melalui bibir Yesus, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34. Dalam terjemahan King James Version, Filipi 4 ayat 11 mengatakan, "Aku telah belajar dalam keadaan apapun untuk tetap puas." Namun terjemahan yang lebih harafiah menyatakan, "Aku telah belajar dalam keadaan apapun untuk tidak bergantung, tidak dipengaruhi oleh keadaan." Itu menjadikan seseorang lebih daripada pemenang. Katakan sesuka hati Anda, inilah kenyataannya. Dunia mungkin mengambil setiap dolar, setiap rupiah dari Anda. Desakan situasi mungkin benar-benar membuat Anda kewalahan. Namun, roh Anda melalui semua itu, Anda berkata, "Saya tidak bergantung dan tidak dipengaruhi pada apapun di luar saya. Saya hanya bergantung dan dipengaruhi penuh oleh Tuhan dan firman-Nya yang sudah menciptakan langit dan bumi." Tuhan yang Maha Kuasa adalah Bapa Anda. Saya bisa melakukan semua hal di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Filipi 4 ayat 13. Anda berdiri di dalam Kristus sebagai pemenang, bahkan lebih dari para pemenang. "Allahku akan memenuhi segala keperluanku." Filipi 4 ayat 19. Anda tidak perlu lagi menjadi budak kebutuhan, budak dosa, budak kemiskinan, budak sakit penyakit, dan persoalan-persoalan. Anda adalah putra-putri Allah yang penuh dengan hidup dalam segala kelimpahan. Anda adalah putra-putri Allah yang melimpah-limpah, Allah sumber daya dan Allah sumber kasih karunia dalam hidup Anda. Efesus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga." Anda diberkati, dan Anda tahu Anda diberkati. Anda disembuhkan, dan Anda tahu Anda sembuh. Anda sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan. Titik. Ketika Allah menyatakan Anda dibenarkan, Anda dibenarkan. Ketika Allah menyatakan Anda orang benar, Anda orang benar. Ketika Allah menyatakan Anda kuat, Anda kuat. Ketika Allah menyatakan Anda sembuh, Anda sembuh. Ketika Allah berkata lewat Paulus, "Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita." Roma 8 ayat 37. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang baru saja diucapkannya. Hati Anda hanya perlu meresponi firman-Nya, dan lihatlah, Anda akan memuji Dia. Tuhan Yesus memberkati.